Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Matematika Kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari penerapan fungsi linear. Especially pada saat ini kita akan membahas keseimbangan pasar satu macam produk. Oke, kita akan melanjutkan tentang materi ini. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara membuat fungsi dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Oke, keseimbangan pasar itu seperti apa yang akan kita bahas, tetap dalam video ini dilanjutkan. Oke, semoga untuk memulai pembelajaran kali ini dengan kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dalam keadaan baik, sehat dan tanpa kekurangan apapun. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan materinya, keseimbangan pasar. Yang pertama, sebentar. Keseimbangan pasar di sini, keseimbangan pasar itu apa? Yang pertama, interaksi antara fungsi permintaan. Di sini kita tuliskan sebagai QD kurang QD sama dengan A min BP, dan fungsi penawaran atau QS sama dengan min C plus DP. Ini fungsi yang diberikan di sini, sering disebut keseimbangan pasar atau macam produk. Intinya, dua fungsi ini kita bukan samakan ya, kita interaksikan menjadi satu persamaan. Jika dilihat di sini di materi yang sudah lalu bahwa fungsi permintaan bentuknya adalah garis, fungsi penawaran juga bentuknya garis. Kalau misalnya di sini dilihat dari koefisien dari variabel P yaitu B di sini. Ini bentuknya negatif, ini garisnya kalau ke kanan itu turun, kalau fungsi penawaran itu ke kanan naik karena positif. Nah, jika dilihat seperti itu, sehingga karena gradiennya secara matematika, karena gradiennya tidak sama, maka suatu saat akan bertemu atau berpapasan atau berpotongan. Bahasa sederhananya seperti itu. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, keseimbangan pasar akan menciptakan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Ini poin yang kita bahas kali ini, yaitu keseimbangan pasar, yaitu apa? Menciptakan harga dan jumlah yang seimbang. Maksudnya apa? Jadi, harga otomatis kan seperti ini. Kalau misalnya pembeli itu pengennya harganya murah, jumlahnya dapat banyak. Kalau penjual pengennya harganya tinggi, yang terjual juga banyak. Kayak gitu ya. Intinya dari harga pengen banyak dan terjualnya banyak. Kalau pembeli ya harganya murah. Nah, seperti itu. Jadi di sana bagaimana terjadi situasi antara produsen yang mempunyai fungsi penawaran dan konsumen yang memiliki fungsi permintaan itu terjadi nilai yang di sana seimbang lah gitu. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai itu kita membuat fungsi permintaan. Yang selanjutnya nanti kita simpulkan lagi. Syarat, ada beberapa syarat di sini. Yang pertama, jumlah produk yang diminta oleh konsumen harus sama dengan produk yang ditawarkan oleh produsen atau key demand sama dengan key surplus, atau harga produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama, kuantitinya harus sama, atau juga ya intinya kuantitinya yang sama atau price-nya yang sama. Cara mencarinya di sini ada dua cara. Yang pertama itu secara aljabar, mengerjakan fungsi permintaan dan penawaran secara serentak.
Nah, untuk mengerjakan secara aljabar ini kita bisa menggunakan dua jalan ini. Oke, yaitu Q sama dengan S atau PD sama dengan S untuk mencari nilai yang sama ya. Atau secara geometri di sini bisa ditunjukkan oleh perpotongan fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa fungsi permintaan atau fungsi penawaran adalah garis lurus dengan gradien yang berbeda. Jadi suatu saat mereka akan berpotongan. Oke, sehingga kesimpulannya seperti apa? Bahwa di sini fungsi permintaan adalah ada sebuah persamaan dan fungsi penawaran ada sebuah persamaan. Mereka diinteraksikan dengan dua-duanya ini sehingga mendapatkan satu titik yang mana terjadi keseimbangan yaitu harga dan jumlah produknya itu terjadi seimbang. Oke, nah ini yang dinamakan keseimbangan pasar. Sehingga fungsi dari kita belajar ini adalah mencari harga dan jumlah keseimbangan pasar. Oke, caranya gimana ya? Cari titik yang sama. Oke, saya gambarkan di sini. Nah, lihat gambar sini ya. Oke, di sini ada garis yang turun di sini. Ini adalah fungsi demand atau permintaan dari pasar. Oke, dari titik A per B, 0, A per B sampai Q, A. Ini fungsinya fungsi permintaan turun ya. Ini sepanjang garis ini kemungkinannya. Oke, yang selanjutnya fungsi penawaran atau key surplus fungsinya seperti ini. Ini menanjak dari titik 0, C per D sampai dan selanjutnya ya, sebenarnya ini titiknya ada di kiri. Kalau misalnya kita lanjutkan seperti ini. Oke, nah ini dari sini ya. Kalau berpotongan dengan sumbu Y. Atau sebenarnya kalau kita sudah mendapatkan titik sini, kita bisa membuat dari titik 0, CD ke titik E, QE sampai PE ya di sini. Titik ini bisa juga nggak masalah ya kalau bentuknya seperti ini. Oke, di sini dari dua fungsi ini terjadi perpotongan. Oke, perpotongan di sepanjang garis 0 per C per D sampai ke kanan ya. Oke, ini perpotongannya ada di sini, yaitu di titik E. Nah, titik E inilah yang dinamakan keseimbangan pasar. Oke, di sini. Jadi, tugas kita mencari keseimbangan pasar ya. Ini titik E, caranya ada dua. Yang pertama aljabar, oke, dengan dua persamaan ini. Atau dengan secara geometri atau gambar seperti ini. Oh, tinggal titik ini secara lurus, horizontal, oh titik P nih. Secara vertikal, oh titik Q. Berarti ini E itu Q E, PE. Nah, seperti itu. Oke, untuk lebih ya ini bentuknya kan dua-duanya positif. Ini berada di kuadran 1. Oke, kita lanjut. Keseimbangan pasar berada di kuadran 1. Oke. Kalau nggak di kuadran 1 bagaimana? Oke, di sini saya kasih silang. Kalau tidak pada kuadran 1, maka tidak memiliki arti ekonomi. Oke, artinya harus pada kuadran 1 ya. Oke. Nah, kuadran 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau nggak kuadran 1, contohnya seperti gambar ini. Misalnya ini ada gambar. Jadi diluruskan ini fungsi apa penawaran, ini yang bawah permintaan. Seperti ini, ternyata titik potongnya ada di belakang sini atau ini kuadran 2. Oke ya. Lalu bagaimana? Nah, seperti ini tadi sudah dijelaskan artinya tidak mempunyai arti ekonomi. Oke ya, karena fungsinya aneh gitu. Masa
Kalau misalnya kita ambil di sini, kalau misalnya harganya apa semakin banyak terjual semakin negatif kan, uangnya semakin negatif ya kan, lucu gitu kan. Oke, lanjut di sini ada contoh untuk memperjelas prakteknya cara mencari keseimbangan pasar. Oke, di sini masuk ke contoh soal 6.3. Jika sudah diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang adalah Q demand sama dengan 50 min P, QS sama dengan min 10 plus P. Yang pertama, carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar. Oke, yang pertama ini secara aljabar. Yang kedua, gambarkan harga dan jumlah keseimbangan pasar tersebut. Oke. Kita kerjakan secara aljabar terlebih dahulu di sini. Kita supaya tidak bingung, kita buat dulu diketahui ya. Diketahui. Misalkan bukan misalnya, ini yang pertama yang atas dulu, misalnya QD sama dengan 50 min P. Lalu yang kedua QS sama dengan min 10 plus P. Oke, kita bikin garis yang baru. Oke, kita bisa melihat rumusnya apa. Di sini ada dua rumus ya. Oke, di sini ada dua. Ada QD sama dengan QS, ada PD sama dengan PS. Oke, sebentar sabar, ngeheng ya. Karena kita di sana soalnya itu bentuknya yang pertama QS ya. QD sama dengan bla bla bla, lalu QS sama dengan bla bla bla. Nah, kita bisa menggunakan fungsi itu dengan rumus yang pertama ini Q sama dengan Q, sehingga kita tidak usah merubah dalam bentuk P sama dengan ini agak ngeheng. Oke ya, kereta keluar, kita masuk lagi. Oke. Sepertinya coretannya hilang. Oke, tidak masalah, nanti kita ulangi lagi. Oke ya. Nah, di sini tadi kita sudah mengetahui bahwa rumusnya ada dua, yaitu QD sama dengan QS atau QS sama dengan QD ya, sama. Yang kedua PS sama PD sama dengan PS atau sebaliknya PS sama dengan PD. Ini ada dua rumus yang untuk mencari secara aljabar ini. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini ya, kita tadi diketahui QD sama dengan 50 min P, lalu QS sama dengan min 10 plus P. Oke, kita menggunakan rumus yang QS atau tadi QD sama dengan QS, kayak tidak masalah. QD sama dengan QS, kayak kurang besar lah sama dengannya. Nah, ini sama dengan QD 50 min P ya. 50 min P sama dengan min 10 plus P. Min 10 plus P. Oke, di sini didapat yang ada variabelnya pindah ke kiri saja. Oke, sehingga P yang di kanan ini plus P pindah ke kiri menjadi min P. Lalu ditambahkan P yang aslinya yaitu min P. Sama dengan, maksudnya ditambahkan negatif P. Jadi kita tulis negatif P. 50 pindah ke kanan. Kita tulis dulu yang 10. Min 10. Lalu min 50. Min 50. Oke, menjadi di sini min 2P sama dengan min 10 min 50 menjadi min 60. Karena P-nya sebanyak min 2, kedua ruas kita bagi sama-sama dengan min 2. Jadi min 2P per min 2 sama dengan min 60 per min 2.
Jadi ini sama dengan P sama 1 ya. P sama dengan min 60 dibagi min 2. Min bagi min positif, 60 bagi 2, 30. Oke, di sini didapat P-nya sama dengan 30. Didapat P sama dengan 30. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ini baru P-nya. Nah, sedangkan di sini variabelnya ada KID. Saat ini P sama dengan 30 ini kita bisa masukkan ke dua persamaan ini. Sama aja nanti hasilnya, jadi sarankan yang mudah saja. Karena ini nilainya P, coba enakan yang bawah atau yang atas saja ya. Oke, berarti pada ini KID. Oke, substitusikan P sama dengan 30 ke persamaan, kita pengennya saya ya, yang KID, karena ini terlihatnya lebih mudah, 50 min P, sehingga KID sama dengan 50 min 30, atau KID sama dengan 50 min 30 adalah 20. Sehingga didapat KID sama dengan, Ki ya, Ki sama dengan 20. Oke, sehingga didapat koordinat, oke, Ki P ya, Ki sama dengan 20 dan P sama dengan 30, atau ini 20 ya, 20,30. Oke, itu untuk secara aljabar. Lalu secara gambarnya kan di sana yang kedua, soal yang kedua ini kita disuruh menggambarkan ya. Oke, kita gambarkan, tapi cara menggambarkannya, caranya adalah kita membuat persamaannya dulu, bahwa titik potongnya dengan sumbu Ki berapa dengan sumbu P berapa. Oke, yang kedua, yang B ya. Oke, B. Gambar. Oke, yang pertama kita persamaan yang KID sama dengan 50 min P. Oke, yang pertama KID sama dengan 50 min P. Kita cek dulu. 50 min P benar ya. Oke. Kita yang pertama misalnya perpotongan dengan sumbu Ki ya. Oke. Saat tulisannya gimana ya perpotongan dengan sumbu Ki. Oke. Saat perpotongan dengan sumbu Ki atau P sama dengan 0, maka Ki sama dengan 50 P, 50 min P adalah Ki sama dengan 50 min 0, artinya Ki sama dengan 50. Oke. Didapat Ki-nya 50, P-nya 0, 50,0. Oke, yang selanjutnya saat berpotongan dengan sumbu P atau Ki-nya sama dengan 0, maka Ki sama dengan 50 min P, 0 sama dengan 50 min P, atau P-nya pindah jadi P sama dengan 50. Oke, didapat P-nya di sini 50, Ki-nya 0. Didapat 0,50. Oke, ini untuk yang KID. Yang selanjutnya yang QS min 10 sama dengan min 10 QS sama dengan min 10 plus P. Oke, yang pertama saat P sama dengan 0, maka QS, Q aja ya,
sama dengan min 10 plus P. P-nya 0 ya, berarti Q sama dengan min 10 plus 0 atau Q sama dengan min 10. Oke. Didapat min 10, P-nya 0 ya. 0. Lalu pada saat Q-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan min 10 plus P. P-nya min 10-nya pindah menjadi min 10 sama dengan P. Berarti P-nya min 10 ya. Didapat 0, min 10 ya. P-nya min 10. Oh, salah. P-nya 10 ya. Oke, ini kenapa ini jadi min ya? Oke, saya hapus. Oke. Kita lanjutkan 0,10. Nah, di sini didapat ada 50, 0, 0, 50, min 10, 0, 0, min 10. Oke. Yang selanjutnya kita buat diagram Kartesius. Oke. Moga-moga lurus. Ya, mohon maklum. Yang pertama QD 50,0. Oke, kita tulis dulu kira-kira 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini lurusannya ke sana ya. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 0,50 dan 50,0. 0,50, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Oke, dan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 50,0. Kita tarik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira seperti ini. Dan yang selanjutnya garis, ini kita kasih keterangan ya. QD 50 min P. Oke. QD 50 min P. Lalu yang selanjutnya QS min 10,0 dan 0,10. Min 10,0 berarti ini di sini. Dan 10,0. 0,10. 0,10 berarti di sini. Oke. Sebentar. Di sini ya kira-kira. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, saya kasih titik di sini min 10,0. Yang ini 0,10. Oke, titik ini keseimbangan pasar ya. 1, ini 10, ini 20. Ini 10, 20, 30. Ini 20,30. Oke, dan ini QS min 10, P. QS min 10 plus P. Oke. Ini. Oke ya, ini gambarnya. Oke, ini soal yang pertama selesai. Oke. Nah, ini untuk keseimbangan pasar ada di sini. Oh, ini gambarnya sama seperti yang tadi kita gambarkan, ini lebih bagus ya. Karena pakai alat gitu. Tadi manual. Oke, ini yang selanjutnya contoh soal ini. Fungsi permintaan dan penawaran suatu barang ditunjukkan oleh permintaan. Yang pertama ini PD, PS-nya yang kedua. Lanjut, carilah harga dan keseimbangan pasar secara aljabar. Yang kedua, gambarkan grafiknya. Sama seperti tadi, kayak ya. Yang pertama di sini kita membuat secara aljabar ya. Kita buat itu dulu apa yang tadi diketahui ya.
diketahui PD sama dengan 75 min Q dan PS sama dengan 15 plus 0,5 Q. Oke, di sini yang diketahui yang PS sama dengan dan PD sama dengan, kalau contoh yang tadi Q sama dengan. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu yang kedua yang ini. PD sama dengan PS atau PS sama dengan PD. Sehingga kita tidak usah merubah Q sama dengan dan Q sama dengan. Oke ya. Oke, kita menggunakan rumus PD sama dengan dan PQ. PDPS. Oke, nah PD itu siapa? PD sama dengan 75 min Q. 75 min Q. Lalu PS itu siapa? 15 plus 0, Q. 15 plus 0,5 Q. Oke. Sampai sini ini tinggal dilanjutkan, caranya sama dengan cara yang sebelumnya dan pembuatan grafiknya pun sama dengan contoh yang tadi. Oke. Masih sama ya. Oke. Nanti bisa menjadi bahan latihan. Oke. Sama persis. Di sini PD-nya bisa dicari seperti ini. Kayak seperti ini. Jadi poin pertama persis seperti ini. Lalu setelah dapat, karena itu PD, nanti dapatnya Q ya. Nanti Q-nya dimasukkan ke fungsi yang menurut Anda itu lebih mudah, dimasukkan substitusi, nanti didapatkan P-nya. Jadi pertama nyari, nanti didapatnya di sini Q, nanti di sini dapatnya P. Lalu untuk pembuatan ini sama ya, ditulis dulu persamaannya. Nanti ketika P-nya 0 berapa, nanti dapatnya titik berapa. Ketika Q-nya 0 berapa, didapatnya titiknya apa, dan begitupun fungsi yang kedua. Oke, bisa nanti sebagai pembelajaran ini hasilnya pun ada. Oke, yang selanjutnya ini yang agak berbeda. Oke, kita lanjutkan. Misalkan suatu fungsi permintaan ditunjukkan oleh PD sama dengan 6 min 2Q dan fungsi penawaran ditunjukkan oleh PS sama dengan 12 plus Q. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar. Gambarkanlah harga dan jumlah keseimbangan pasar tersebut dalam grafik fungsi. Soalnya sama. Oke, kita kerjakan. Oke, aljabar yang pertama. Diketahui. Oke, PD sama dengan 6 min 2Q. PD sama dengan 6 min 2Q. Lanjutnya PS sama dengan 12 plus Q. Oke. Lalu kita menggunakan rumus yang mana? Wah, Pak, sampai sama dengan. Ya, kita menggunakan P sama dengan PS ya. PD sama dengan PS. Oke. PD sama dengan berapa? 6 min 2Q. 6 min 2Q. PS sama dengan berapa? 12 plus Q. 12 plus Q. Oke. Yang mengandung nilai Q kita taruh kiri saja biar tidak bingung. Berarti di sini plus Q pindah kiri jadi min Q. Min Q. Min 2Q. Min 2Q. Sama dengan sini 12. 6 ini positif pindah kanan jadi negatif 6. Sehingga didapat min Q min 2Q menjadi min 3Q. Sama dengan 12 min 6 sama dengan 6. Oke, sehingga ini sama-sama dibagi min 3 karena Q-nya ada min 3 ya. Biar menjadi 1, sama-sama dibagi min 3. Oke, hapus. Bentar. Oke, kita lanjut. Berarti min 3 dibagi min 3, 1 sama dengan di sini sisanya Q.
6 dibagi min 3 menjadi min 2. Oke. Lalu berarti didapat Q sama dengan min 2. Oke. Kita tulis Q sama dengan min 2 itu ke persamaan mana yang lebih mudah? Oke, ke persamaan yang PS saja ya. Oke. Substitusikan Q sama dengan min 2 ke persamaan PS sama dengan 12 plus Q. Didapat, kita tulis lagi aja ya, PS sama dengan 12 plus Q, PS sama dengan, ini P aja ya, jangan PS ya. 12 plus Q-nya berapa? Min 2. Berarti P sama dengan 12 dikurangi 2 atau P-nya sama dengan 10. Oke, berarti didapat Q-nya min 2 koma P-nya 10. Oke, berarti didapat min 2,10. Oke ya. Kita lanjut. Yang kedua itu 2 menggambar grafik. Oke lah. Seperti itu. Yang pertama kita PD sama dengan 6 min 2Q. Oke. PD sama dengan 6 min 2Q. 6 min 2Q. Oke. Saat Q sama dengan 0, maka PD sama dengan 6 min 2 kali 0 ya. Berarti P-nya sama dengan 6. Oke. Didapat Q-nya 0, berarti 0, P-nya 6. Nah, lalu saat P-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 6 min 2Q. Nah, min 2Q-nya pindah ke kiri jadi 2Q sama dengan 6, berarti Q sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, didapat Q-nya 3 dan P-nya 0. Oke. Yang selanjutnya fungsi PS 12 plus Q ya. PS sama dengan 12 plus Q. Oke, yang pertama saat Q-nya sama dengan 0 dulu, didapat, oke, maka aja ya. Oke, jadi coret-coret, dihapus saja. Oke, Q sama dengan 0, maka P sama dengan 12 ditambah 0 atau P sama dengan 12 didapat Q-nya 0, P-nya 12. Oke. Lalu saat P-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 12 plus Q. Nah, di sini Q-nya sama dengan min 12. Oke ya. Oke, didapat Q-nya min 12, 0. P-nya 0 ya. Oke. Berarti di sini X-nya ke kiri min 12. Oke. Kita selanjutnya kita buat gambarnya dulu. Oke, kita garis. Oke, garis. Oke. Yang pertama 0,6 kita gambarkan. Oke. Oke, nanti ini 5 ya.
Itu udah gambar 5. Yang pertama 0,6. Itu 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini 0,0. X-nya 0. X-nya 0, Q-nya 0, P-nya 6. Oke, 6. Sini 10. Tuh, 2, 6. Sini ya. Oke, dan 3,0. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sini ya. Kita garis. Maaf agak menceng. Kita tulis 0,6. Nantilah, takut salah ya. Gambarnya nanti 3,0 udah ya. Yang selanjutnya 0,12 dan 12,0. 0,12 berarti di sini. Dan min 12,0. Wah, panjang. Nah, di sini. Waduh. Nah, oke, di sini ya kira-kira titik pertemuannya berapa? Nah, ini min 2,10. Oke, 1, 2. Oke, saya perbaiki lah. Kelihatannya tidak bagus. Oke, kita oke. Nah, di sini 10, di sini min 2, min 2,10. Oke, saya tulis di sini min 2,10. Ini titik 0,12. Ini titik min 12,0. Yang ini 3,0. Yang ini 0,6. Ya, itu ya sama ya. Oke, begini. Ini berada di mana titik ini? Ini ada di kuadran 2. Oke, artinya apa? Tidak memiliki arti ekonomi. Sehingga jawaban ini atau persamaan ini tidak memiliki arti ekonomi. Ini gambaran aslinya seperti ini. Oke. Oke, sekian dari video ini. Semoga dapat dimengerti dengan baik, dapat menjadi jalan kebaikan. Apabila ada salah dari saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami dan menjadi bahan kebaikan ke depannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu lagi. Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah.